Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai acara diskusi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa, berjumpa kembali ya di acara diskusi kelompok, hari ini mengenai smart governance dan, manajemen, ASN. Yang mungkin kemarin sudah kita bahas dengan Bapak Yusuf, mungkin kita akan, membahas lagi sedikit, tentang isu-isu apa saja yang mungkin lagi happening, yang lagi, banyak dibicarakan di, puskesmas atau di instansi, kita masing-masing ya teman-teman. Mungkin, sebelumnya saya Farah, kemudian di sini ada Teh Rizky, ada Teh Gita, Teh Windy, dan Teh Herlina. Gitu, boleh kita langsung, untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung melakukan diskusi ya teman-teman ya. Ya. Untuk yang pertama mungkin, ada yang memberikan pendapatnya tentang isu-isu apa sih yang lagi, hits di instansi masing-masing. Mungkin boleh, dari siapa dulu? Boleh dari saya? Mangga Teh Windy. Kalau isu yang lagi hits banget, yang happening banget di tempat kerja saya ini tentang aplikasi atau program Sadata ya Teh ya. Sadata ini jadi kayak suatu aplikasi yang menampung data-data setiap program. Tapi tiap programnya itu tidak bisa mengaplikasikannya karena mungkin keahlian IT-nya yang kurang, terus karena keterbatasan dalam penggunaan IT. Soalnya Sadata ini kalau untuk pengaksesannya itu mungkin cukup riweuh atau ribet ya, karena ada beberapa alur dan itu data yang dimasukkan itu harus per bulan, seperti itu. Oke, itu kalau dari Teh Windy ya. Barangkali di tempat teman-teman yang lain, ada yang menggunakan, aplikasi yang mirip atau sama dengan di instansi Teh Windy? Silahkan. Teh Herlina mungkin? Kalau saya juga kurang tahu kalau Sadata itu ya Teh. Tapi kalau di saya tuh kan isu yang lagi terhangatnya itu bentar lagi kan mau reakreditasi nih puskesmasnya. Terus ada kayak pelaporan untuk indikator mutu nasional. Pelaporannya itu bisa tiap hari dibuka lewat web. Nah, di situ ada perilaku hidup bersih dan sehat. Yang salah satunya itu cuci tangan. Nah, itu tuh tidak menerapkan 5 momen cuci tangan itu Teh kalau di puskesmas saya isunya. Oke, baik terima kasih Teh Herlina. Mungkin, teteh-teh yang lain Iya dari Ya teman-teman? mungkin kalau oh coba Teh Gita aja dulu. oh ya, Mangga. ya boleh Teh, ya kalau di saya untuk sama ya di si data sama itu tuh masih kurang ya di puskesmas cara penggunaannya, pelaporannya segala macam. Nah, ada lagi kalau untuk puskesmas saya itu ada isu ini. Jadi untuk, pencatatan di rekam medis atau penyimpanan data di rekam medis itu di kami itu masih digabungkan, atau dinamakan family file. Jadi pasien-pasien yang di satu kakak itu masih disatukan. Jadi di kami itu sering, terjadi itu kayak salah-salah atau tertukar, saat, mengisi, dari rekam medis itu. Jadi kita itu sering tertukar, misal pasiennya siapa, ternyata yang ditulis tuh di nama keluarga yang lain, seperti itu. Mmm, Mungkin Teh Rizky, di rumah sakitnya sedang ada isu apa? oh, ya mungkin, tadi nyambung dengan Teh Windy ya tentang aplikasi. Kalau di rumah sakit mungkin tidak ada aplikasi yang Sadata itu, yang, digunakan itu para pegawai rumah sakit itu, yang lagi isunya itu tentang aplikasi, absen online. Karena kan ya yang kita tahu kalau di rumah sakit tuh jam kerjanya tuh shift-shift-an gitu ya. Jadi, kita masih kesulitan gitu menyesuaikan, sedangkan kalau absen online itu kan untuk, apa, di semua instansi kan disamaratakan ya, 7:30 sampai 2:30 gitu dan sedangkan kita kalau shift aja satu hari itu bisa 3 shift dan nggak sesuai gitu dengan, jam yang ditentukan dari absen online itu gitu. Jadi itu sih yang lagi isu terutama kita gitu ya, CPNS yang baru di sana, jadi masih menyesuaikan gitu, kesulitan untuk menyesuaikan dengan absen online yang ada gitu. Itu Oke. sih Teh, Oke, itu kalau dari rumah sakit ya, Teh, ya. Kalau misalnya iya. saya boleh, memberikan opini ya, kalau di tempat saya, di puskesmas kadipaten, itu juga sama, menggunakan absensi online juga. Kemudian kita juga punya namanya ada Serang KG ya, untuk memasukkan, SKP atau kinerja-kinerja kita ke dalam, aplikasi tersebut. Nah, cuman sebenarnya aplikasi ini kalau, dari kitanya bisa mengaksesnya, itu sebenarnya efektif untuk kinerja kita. Cuman di puskesmas mungkin banyak PNS-PNS yang senior yang sudah kurang paham ya dengan menggunakan seperti itu, kadang, masih sering meminta bantuan atau mungkin
masih suka lupa untuk mengisinya, seperti itu. Padahal, siaran KG itu bagus untuk, performa kita ya, dinilaikan dari situ salah satunya, gitu. Kalau itu sih dari saya. Nah, kalau misalnya Teteh kita kan sudah punya ya Teh ya, isu-isu nih masing-masing. Nah, semua ini kan sebenarnya berkaitannya dengan, digitalisasi ya. Jadi bisa masuk ke yang akan kita bahas yaitu, smart, governance ini. Mungkin dari Teteh ada yang mau menjelaskan dulu sedikit tentang apa sih smart governance itu, gitu. Mangga silahkan. Izin menambahkan Teh, Boleh. tentang smart governance, sedikit membahas mungkin yang saya tahu itu kalau smart governance itu tata kelola pemerintahan, yang cerdas ya tujuannya ya untuk meningkatkan kinerja kita sebagai pelayan publik, kemudian untuk mengefisiensikan, kebijakan publik dan juga untuk, birokrasi pemerintah. Nah, untuk penerapannya itu yang, harus ada itu ya tadi, SDM-nya dengan kualitas dan, kuantitasnya yang memadai, kemudian adanya, keterlibatan ya sinergitas antara masyarakat dan, pemerintah. Kemudian juga, adanya evaluasi yang, harus dilakukan secara kontinu untuk, meningkatkan kinerja yang lebih efisien, lebih, efektif dan komunikatif. Kemudian juga, bisa dioptimalkan tadi penerapan, teknologinya dan juga, ya untuk lebih menerapkan lagi sistem, satu data sehingga untuk memudahkan, kita mengolah data itu lebih lengkap, akurat dan, terstandarisasi. Seperti itu sih Teh yang saya tahu. Oke. Barangkali teman-teman ada lagi yang mau menambahkan? Oke, cukup ya. Berarti memang untuk smart governance kan ini salah satu untuk menjadikan kita smart ASN juga ya di zaman sekarang. Nah, kemudian, kita masuk ke isu yang akan kita ambil ya. Ini kan pasti mengenai, aplikasi yang semuanya kita juga pakai ya, seperti aplikasi online dan atau, siaran KG. Mangga, silahkan barangkali ada yang mau, memberikan pendapatnya mengenai mungkin, isu-isu atau ada kekurangan-kekurangan apa di sistemnya gitu, mungkin nanti ada solusinya seperti apa, mangga kita bahas. Kalau Siabonteri ini sama aja kayak sistem aplikasi yang berintegritas tentang absensi ya Teh Dokter ya. Tapi di Siabonteri ini kayak lebih disiplin, harus disertakan dengan titik koordinat ataupun dengan ketersediaan kita skill capture. Jadi kita untuk absen tuh harus ada capture-nya tersendiri seperti itu. Izin mengemukakan pendapat tentang kekurangan dari Siabonteri. Boleh. Nah, kalau Silakan. menurut saya sih, yang tadi kan ada titik koordinatnya, yang tadi Teh Windy bilang. Cuma titik koordinatnya itu terlalu sempit. Jadi misalnya saya lagi di bagian pendaftaran, padahal masih di dalam satu lingkup yang sama. Cuma pas saya pindah dari satu titik, misalnya pindah sedikit ke bagian poli BP gitu, itu tuh udah nggak bisa absennya. Jadi itu kekurangan dari Siabonteri yang pertama. Yang keduanya itu tadi yang Teh Rizky bilang kan ada harusnya ada yang bisa fleksibel lah, kan ada yang dinas luar, soalnya ada lagi mau mengikuti seminar atau sosialisasi, itu harus datang dulu ke puskesmas untuk absen, nanti baru pergi lagi, kan itu jadi membuang banyak, nggak kurang efektif sama efisien gitu. Terus kalau yang shift-shiftan kerjanya, kan kalau kita jam 7:30 sampai 2:30, sedangkan yang shift kan datangnya ada yang siang, ada yang bagian malam juga ya, 24 jam dibagi 3 shift itu. Jadi kurang efektif kalau bagian yang di situnya. Kalau mungkin untuk yang milenial sih mudah juga ya. Tapi kayaknya kalau si Abontri udah bisa deh, orang-orang yang di atas 40 tahun udah tinggal pencet-pencet doang udah bagus sih yang bagian situnya. Udah mudah lah kalau untuk orang tua gitu. Kalau untuk pengaplikasiannya mudah, mungkin untuk kedisiplinannya ya. Iya. Mungkin itu juga. Terlalu ribet gitu dengan titik koordinat. Oh iya, tapi ada juga kayak bisa mudah digunakan, tapi gara-gara kemudahan itu orang tuh jadi datang cuma pencet absen, pulang lagi, pergi lagi gitu. Paling kekurangannya. Untuk kelemahannya ya Teh ya. Mungkin nanti kita ada solusi-solusi nih untuk yang seperti itu. Oke, mungkin ada lagi untuk kekurangan dari aplikasi absensi online ini? Cukup ya. Oke, tadi kan kita sudah berdiskusi ya tentang apa saja kelemahan-kelemahannya. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita bisa cari nih apa sih solusinya, alternatif pemecahan masalahnya yang sudah dikemukakan tadi teman-teman semua. Mungkin dari yang titik koordinat tadi ya, coba bagaimana?
izin mau menambahkannya ya untuk Boleh, solusi silahkan. dari titik koordinat itu. Nah, untuk titik koordinat mungkin solusinya dari menambahkan dari jangkauan titik koordinat itu. Jadi seluruh wilayah itu bisa terjangkau dari sinyal atau titik koordinat dari aplikasi SIO Bentar ini. Terus tadi ada masalah soal ini ya, soal absen untuk yang Kurang shift untuk kurang yang shift fleksibel ya? siang kurang fleksibel untuk shift siang sama malam. Saya sendiri kan perawat ya, ada dinas siang malamnya. Sama ya, begitu kan waktunya susah untuk diaplikasikan di Siabonter ini. Mungkin ke depannya bisa ditambah fitur untuk memilih waktu ini ya, waktu dinas misalnya ada pilihan waktu dinas siang, waktu dinas malam gitu. Nanti kita tinggal klik. Jadi waktunya itu bisa disesuaikan dengan waktu dinas kita. Terus apalagi ya Yang tadi penting tetap masalahnya tuh? masuk ya Teh ya, yang penting kita tetap Iya. masuk dan bekerja seperti biasa. Iya, oh iya tentang masuk itu ya, tentang tadi disiplin. Nah, untuk mengatasi kedisiplinan itu kan tadi kan karena aplikasinya mudah ya, bisa dipakai siapa aja, terus gampang diakalin gitu ya, bisa titip absen segalanya seperti itu. Mungkin bisa diupdate lagi nih aplikasinya nih, kayak misalnya ditambah fitur untuk selfie real time. Jadi misalnya kita absen itu, jam kita kerja itu, kita foto tuh di depan gedungnya, di tempat kerja kita. Jadi kita absen tuh menyertakan bukti foto gitu. Jadi susah untuk diakalinnya, susah untuk curangnya gitu untuk absen ini. Seperti itu Teh. Tapi bukti fotonya juga harus ada itunya Teh, kayak tanggal terus sama waktu kan Ya real time itu ya Teh ya. bisa stop foto kemarin gitu kan bisa. Nah, itu juga bisa ya. Oke, terus ada lagi mungkin teman-teman? Itu ya, cukup ya berarti ya. Mudah-mudahan sih nanti bisa direalisasikan ya nanti ke depannya. Kemudian yang kedua, kita mau membahas tentang aplikasi yang Serang KG ya, teman-teman. Iya. Mangga, mungkin pasti ada kekurangannya, ada kelebihannya. Nanti kita cari alternatif masalahnya bersama-sama. Silahkan. Sebelumnya si Rancage ini ada yang udah mengenal belum? Pasti nggak terlalu ya. Kalau si Rancage ini tuh sistem informasi rancangan gawe HD, yang artinya ini tuh aplikasi yang yang dibentuk atau diciptakan untuk menilai setiap apa yang telah kita kerjakan. Jadi si Rancage ini akan mencatat perilaku kita, bahkan ada tentang penilaian-penilaian teman sejawat ya. Mungkin teman-teman di sini walaupun kita baru CPNS, tapi kita sudah menggunakan aplikasi tersebut. Kalau misalnya aplikasi ini itu tuh bisa nyalur atau bisa menghubungkan dengan penulisan SKP. Jadi kalau misalnya absennya tidak on ataupun tidak hadir, kita tidak akan bisa menggunakan aplikasi si Rancage ini. Nah, mungkin di sini ada yang bisa lebih menjelaskan lagi tentang kekurangan ataupun kelebihan Rancage. Mungkin aku jadi kubu kontra mulu dari tadi ya, kekurangannya mulu. Kalau menurut aku sih kalau menurut aku ada celah-celahnya itu dari si Rancage itu kan mau ngeklaim apa aja yang kita lakukan, tapi itu nggak pakai bukti. Jadi semua orang tuh bisa dong, harusnya tuh bisa nggak bisa, maksudnya nggak semua orang harus, cuma ada beberapa oknum yang mungkin bisa bohong. Sebenarnya nggak dilakuin, cuma ya memang keharusan aja isi SKP biar tunkimnya turun atau apa gitu. Jadi diisi, padahal harusnya disertakan bukti gitu. Terus yang keduanya itu nggak ngerti kenapa ada orang yang diisiin sama orang. Mungkin dia nggak ngerti karena penggunaannya atau memang malas atau gimana, saya juga kurang paham. Tapi pas pertama-pertama kita suruh isi juga memang nggak ada sosialisasi tentang pengisian si Rancage, cuma dikasih tahu harus isi ini gitu aja. Tapi ya isi sendiri, terserah, pokoknya belajar sendiri kayak gitu mungkin kurangnya. Oke, kalau mau memberikan sedikit pendapat ya menanggapi dari Teh Herlina, kalau dari puskesmas saya sebenarnya semua memang diwajibkan ya, mau PNS baru, CPNS yang lama pun tetap diwajibkan untuk mengisi Serang KG. Nah, Serang KG ini sebelumnya kami diberikan sosialisasi, jadi memang ada beberapa hari sosialisasinya, kalau nggak salah 2 hari, itu kita dilatih memang harus benar-benar bisa sendiri, mandiri, menginput segala macamnya gitu. Memang mungkin keterbatasan kepada PNS yang lama ya, mungkin belum ada sosialisasi juga, mungkin udah ribet, riweh gitu ya, nggak mau mikirin seperti itu gitu ya. Mungkin seperti itu juga ada gitu. Lanjut, mungkin barangkali ada lagi kelemahan atau kekurangan dari Serang KG ini? Dan mungkin sedikit ya menambahkan yang untuk kekurangannya Teh. Kalau kekurangan di Rancage ini tuh kita tuh kadang kalau misalnya lagi error tuh kan lupa absen ya. Itu tuh langsung dikunci. Jadi kan itu mempengaruhi kualitas kinerja yang cuma dinilai lewat aplikasi. Sehingga
kinerja kita tuh bisa kelihatan kalau misalnya si Rancage nggak diisi, padahal mah kita tuh udah ngelakuin kerjaan. Mungkin kata Teh Herlina ada yang nggak ngelakuin, tapi mungkin aja ada yang melakukan, cuman karena ada keterbatasan waktu, lupa, kesibukan segala hal, akhirnya tidak mengerjakan si SKP. Akhirnya ada pemotongan seperti itu, Teh. Mungkin yang masalah yang hits bangetnya tuh itu. Betul sekali ya Teh ya. Karena itu nanti pengaruhnya ke keuangan juga ya Teh ya. Iya. Oke, mungkin ada lagi mau menambahkan atau bisa kita lanjut ke solusinya? Cukup ya berarti ya. Kita lanjut ke solusi ini mungkin tadi dari yang pertama kan berpotensi untuk tidak jujur ya dalam menginput data atau kegiatan yang kita lakukan gitu. Mangga coba ada teman-teman yang mau berpendapat? Iya boleh ya. Jadi kalau untuk kejujuran itu sama kayak si Abon Terry tadi ya, mungkin bisa ditambahkan fitur untuk mengupload bukti foto dari pekerjaan yang kita lakukan, sama biasanya laporannya mungkin bisa diupload laporannya. Jadi ada fitur untuk mengupload bukti laporan dari kinerja yang kita lakukan itu. Misalnya kalau di saya tuh kan perawat, jadi mungkin ada fitur untuk upload laporan dari asuhan keperawatannya seperti itu. Sebenarnya kalau di puskesmas saya sendiri itu biasanya ada sih di iniin kayak sama kapusnya itu, sama kepala puskesmasnya itu di akhir tahun biasanya atau akhir bulan. Nah, biasanya tuh dicek ininya dan diminta buktinya. Jadi dicek sama kapusnya masing-masing. Cuman itu kurang efektif ya karena kan kapusnya satu, pegawainya banyak begitu kan. Jadi itu memakan waktu lama seperti itu ya. Lalu selanjutnya yang ini kan ada yang suka males-males gitu ya, males-males ngerjain, terus mungkin nggak bisa yang kayak gitu-gitu. Kan kalau di tempatnya Farah udah disosialisasiin, cuman kan tetap aja ya ada untuk Serancage ini kan emang cukup ribet ya di awalnya. Nah, jadi mungkin nanti bisa ada tuh ada call center atau orang yang sudah menguasai. Nah, itu tuh ditunjuk untuk sebagai orang yang nantinya itu jadi sarana untuk aduan. Jadi tempat aduannya misalnya ada yang nggak bisa, nanti tanyanya ke orang itu seperti itu. Oke, berarti tanya kepada yang ahlinya ya Teh ya. Oke. Mangga selanjutnya ada lagi mungkin? Itu kayaknya udah Teh. Oke, sudah cukup ya untuk diskusi kita kali ini ya. Mungkin sedikit saya rangkum untuk diskusi kita kali ini tentang smart governance, yaitu adalah suatu tata kelola pemerintahan yang cerdas untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik salah satunya. Dan kita juga sebagai ASN juga harus mempunyai kemampuan dan kecakapan ya untuk berdigital, bermedia digital gitu ya. Kemudian selain kita mampu, kita juga bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Gitu, dan jangan lupa ketika kita beraktivitas dengan bermedia seperti itu harus berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika juga. Oke, sekian mungkin presentasi diskusi dari kami ya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa direalisasikan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.